Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu lagi pada les di malam hari ini pada materi penalaran matematika pertemuan yang kedua. Oke, aturannya sama seperti malam-malam sebelumnya. Yang pertama, silakan teman-teman mute mikrofonnya selagi saya menerangkan materi pelajaran. Yang kedua, silakan cari ruangan yang kondusif untuk belajar pada malam hari ini. Dan kalau ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang kurang paham, silakan langsung ditanyakan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur kolom chat untuk bertanya. Oke, kita review dulu materi yang kemarin. Kita bahas soal kelas WA yang pertemuan sebelumnya. Oke, silakan dikerjakan dulu soal nomor 1 ini. Jawabannya berapa? Sebuah kereta api bisa membawa 105 penumpang. Kereta api tersebut mula-mula kosong dan menaikkan 1 penumpang pada pemberhentian pertama, 2 penumpang pada pemberhentian kedua, dan 3 penumpang pada pemberhentian ketiga. Begitupun seterusnya. Nah, setelah pemberhentian keberapa kereta api tersebut penuh? Nah, kita pakai nalar aja ya. Pakai nalar atau pakai logika aja. Tapi kalau pakai rumus juga bisa. Nah, sekarang kita gunakan nalar dulu. Kan kalau di pemberhentian pertama naik 1 orang, pemberhentian kedua naik 2 orang, pemberhentian ketiga naik 3 orang, keempat naik 4 orang, kelima naik 5 orang, begitupun seterusnya, ya kan? Begitupun seterusnya. Nah, pada pemberhentian keberapa nih? Ke N, ya, total semuanya sudah naik 105 penumpang gitu kan ceritanya. Nah, berarti berapa N-nya? Pada pemberhentian keberapa totalnya sudah pas 105 penumpang. Nah, kalau seperti itu ya udah, karena angkanya kecil ya, 105 cuma nggak sampai 1000-an angkanya. Nah, kita pakai apa aja? Pakai logika aja gitu loh. Kalau kita jumlahkan semua, ya kita jumlahkan semua nih 6, 7, 8, 9 sampai bla 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 ya. Nah, totalnya harus 105. Sampai angka berapa kira-kira di sini nih? Akhirnya sampai angka berapa? Agar totalnya dia 105 penumpang gitu loh. Kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan semua nih, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Kalau sampai tambah 10 berapa ya? Ada yang tahu nggak? Baru 55 ya. Oke, kalau tambah 11, 66. Tambah 12, 66. Tambah 12, 78. Kalau tambah 13 berapa? 81. Kalau tambah 14, tambah 31. Tambah 14 berarti ini 105. Ya udah, selesai. Berarti pada pemberhentian ke 14 berarti sudah penuh gitu loh. Nah, gitu ya. Itu pakai nalar aja gitu loh. Berarti artinya kalau kita lihat ini kan barisan, bukan barisan, tapi deret aritmatika kan. Dengan bedanya adalah 1. Nah, jadi ini ya, kalau kita pakai rumus juga bisa. Ini kan jatuhnya ke deret ya, ke deret aritmatika gitu loh. Ini jatuhnya ke deret aritmatika, di mana A-nya 1, bedanya berapa? Bedanya kan 1 kan? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, berarti bedanya 1. Dan sudah diketahui bahwasanya UN-nya itu bukan SN-nya itu adalah 105. Ya udah, rumusnya apa kemarin? Ada yang tahu nggak rumus deret dari aritmatika? Ada yang tahu nggak? SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda ya. Nah, SN-nya udah ada nih. SN-nya adalah total semua kan, 105. Nah, gitu. Sedangkan N-nya yang ditanya, N per 2, 2 kali A, A-nya 1. Ditambah N-nya berapa? Itu yang ditanya, B-nya juga 1. Beda itu apa, Kak? Beda itu adalah beda suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Begitupun selanjutnya. Beda suku setelahnya dikurangi sama suku sebelumnya. Ini kali silang aja, berarti ini 210 ya, sama dengan N. Berarti ini 2 plus N dikurang 1. Jadinya berapa nih?
210 sama dengan 2N. Nah, ini kita kurangkan dulu ya, 1 ditambah N. Oke, jadinya 210 N ditambah N kuadrat. Jadinya N kuadrat ditambah N dikurang 210 sama dengan 0. Berarti ini berapa? N kurang ya. N plus berapa? N kurang berapa di sini? 14. N 14 sama 0. Berarti N satunya 14, N 2-nya min 15. Silakan di-mute ya mikrofonnya Sheila Putri Wardani. Oke, berarti N-nya yang kita pilih yang positif. Oke, ini jawabannya. Berarti N-nya 14. Berarti pada pemberhentian 14 dia sudah penuh. Oke, ini juga udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada pertanyaan? Aman? Oke, aman ya. Nah, kan kita pakai nalar aja nih. Pakai nalar aja. Oke, next. Quiz nomor 2. Nah, ini soalnya agak menarik ya. Ketika saya membuka buku matematika saya, hasil kali 2 nomor halaman yang saya lihat adalah 1806. Berapa nomor 2 halaman yang saya lihat tersebut? Mana mungkin ya ada perkalian di halaman ya. Mungkin dia mau main teka-teki mungkin kan. Nah, ini kan hasil kalinya kan 1806 hasil kalinya. Nah, kalau kita pakai coba-coba bisa kan teman-teman ya. Kita pakai coba-coba nih. 1806 tuh kali-kali berapa tapi bedanya 1 gitu loh. Berapa? Ini kayak soal teka-teki ya. Kalau dikaliin kan kalau halaman tuh ya, kan halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6 kan? Iya kan? Nah, atau bisa juga halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7. Berarti kan dia dua-dua kan? Kan nggak mungkin nih. Kita buka buku nih kan? Ini buku ya, anggap ini buku. Nah, kan nggak mungkin di sini halaman 12, di sini halaman 16. Kan nggak mungkin kan? Dia selalu berurutan kan? Artinya apa? Bedanya 1 gitu loh. Berarti ini 13 di sini. Ya, kalau kita buka buku novel, buku matematika atau apapun itu, pasti bedanya kan berurutan kan? Kan nggak mungkin nih kita buka halaman 11, kemudian yang keduanya halaman 17, kan nggak mungkin. Berarti di sini kalau 11 ini berarti berapa? 12 ya. Nah, kalau dia hasil kalinya 1806 kali-kali berapa nih? Tapi bedanya cuma 1 gitu loh, selisihnya hanya 1 angka aja. Nah, itu nalarnya. Berarti kita ya coba-coba gitu. Ya. Berarti berapa? Ada yang tahu nggak? 42 dan 43. Oke. 42 dan 43. Kalau kita kaliin benar 1806. Berarti dia membuka halaman 42 dan halaman 43 gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita gunakan gunakan aljabar bisa juga. Kalau dia dikaliin kan kita anggap nih ini halaman pertama. Begitupun halaman keduanya kan A plus 1 kan jadinya. Iya kan nggak mungkin tuh. Halaman ini halaman 2. Kemudian lanjut ke halaman 6. Nggak mungkin. Kalau kita misalkan ini sebagai A, contohnya 2 ya. Berarti 3 kan. Berarti A plus 1 kan. Nah gitu. Kalau kita kaliin dia itu 1806. Nah itu. Kalau kita gunakan aljabar di sana. Nah kalau kita kaliin dia ke dalam, A kali A kuadrat ditambah A kali 1 dia A, sama dengan 1806. Berarti terbentuk dia sebuah persamaan kuadrat kan. Nah ini berapa ini? Berarti A-nya berapa ini? A kurang 42, terus A, apa lagi nih? A plus 43 nggak sih? Ya kan? Sama dengan 0. Berarti A-nya 42, ini A1-nya, A2-nya minus 43. Kalau dia minus kan nggak mungkin tuh, ya kan? Nggak mungkin dia minus di sini.
Kan nggak mungkin kan ada halaman negatif kan, nggak ada. Berarti hanya ini yang memenuhi. A-nya 42, ini yang memenuhi. Ya udah, kalau kita misalkan halaman pertama itu A berarti 42. Berarti halaman keduanya A plus 1, 42 ditambah 1 berarti 43. Inilah nomor halaman yang dilihat sama saya ini. Nah gitu. Oke, silakan pertanyaan. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, mengerti ya. Nah, soal yang ketiga. Berapakah nilai X? Nah, jika Q adalah 25% lebih dari P, R adalah 20% kurang dari P, R adalah X persen kurang dari Q. Berarti X ini yang ditanya. Berapa nih? Ini soalnya menarik ya. Gimana ini kira-kira? Berapakah nilai X? Oke, kita mencari si X ya. Berarti X-nya berapa di sini? Nah, kita lihat dulu yang diketahui di sini. Q adalah 25% lebih dari P. Perhatikan kalimat yang ini. Q adalah 25% lebih dari P. Ini artinya apa, teman-teman? Q adalah 25% lebih dari P. Itu maksudnya apa? Kalau kita bikin ke dalam model matematika seperti apa itu? Q adalah 25% lebih dari P. Nah, tapi di sini ya, di kalimat keduanya R adalah 20% kurang dari P lagi katanya di sini. Nah, oke, sebelum kita bahas yang ini, coba saya arahkan dulu ya. Contohnya kayak kita beli baju deh ya. Nah, contohnya kayak kita belanja di toko, terserah mau beli apa. Misalkan kita beli sesuatu nih. Nah, misalkan harganya itu adalah 100.000. Ya kan? Nah, tapi karena apa? Karena kata pedagangnya ya atau kata penjualnya ternyata di hari itu promonya sudah habis gitu loh ya, promonya sudah habis, harga promonya 100.000 dan ternyata harganya naik 20%. Nah, harganya naik menjadi 20%. Berarti berapa total harga yang kita bayar coba? Kata pedagangnya harganya naik 20% dari semula gitu. Berarti berapa yang harus kita bayar di sana? 120.000 kan? Ya kan? Sama kayak diskon gitu loh. Berarti misalnya kita beli suatu barang 100.000. Nah, tapi karena di hari itu udah habis promonya, harganya naik menjadi 20% atau menjadi harga semula gitu. Nah, jadi 20% ini caranya gimana, Kak? Gini caranya. 20% itu berapa dari ini ya?
Kan 20%, ya. 20% dari 100.000 kan. Berarti berapa kenaikan harganya itu? Adalah 20.000 kan. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah. Kan 20.000 naiknya, berarti dia harus membayar berapa? Karena harga awalnya ini 100.000, ya, berarti dia menjadi 120.000 kan yang dia bayar. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah. Gimana caranya? Agar langsung ketemu 120.000 ini. Kita apa kan? Kan dia naik nih. Nah, dia naik ya. Berarti kita apa kan ini? Berarti kan 120% kan jadinya kan? 120% dari 100.000 kan jadinya. Ya enggak? Langsung ketemu nanti 120.000. Nah, langsung ketemu. Berarti inilah harga yang harus dibayarkan gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, sama kayak diskon ya. Ini kan beli nih, sama kayak diskon nih ya. Kita kan lebih ke diskon biasanya nih. Diskon contohnya harga awalnya itu 100.000. Kemudian mungkin karena ada perayaan di hari itu, dia diskonnya menjadi 20%. Berarti kalau diskon kan kurang ya. Nah, berarti kita cari tahu dulu kan, biasanya kan kita cari tahu dulu berapa diskonnya, berapa pengurangan harganya. Berarti 20% dari 100.000 kan. Berarti pengurangannya harganya adalah 20.000. Nah, berarti kalau tadinya harganya 100.000, sekarang menjadi 80.000 kan. Nah, kalau dia kurang, berapa di sini? Kali berapa supaya 100.000? Kali berapa di sini? Biar dia langsung ketemu jawabannya 80.000. Berapa? Kan dia kurang 20%, ya udah berarti 80% kan? Nah gitu. Ya kan? Berarti kan 80 per 100 dikali 100.000. Jadinya ya 80.000 kan? Langsung ketemu jawabannya. Nah gitu. Ya kan? Nah gitu ya logikanya dulu. Kak Vicky ajarin cara logika berpikirnya di sini. Karena kita kemarin sudah belajar tentang ini ya. Nah, berhitung cepatnya. Oke, sekarang kalau soalnya seperti di atas itu, maksudnya apa? Kan dia ada 3 variabel tuh, variabelnya Q, variabelnya P, dan variabelnya R kan? Berarti kalau Q, ya, kan katanya Q itu adalah 25% lebih dari P, artinya apa? Lebih dari, berarti kayak soal tadi kita beli gitu loh. Kita membeli barang, ternyata harganya naik menjadi 25%. Berarti berapa di sini? Apa persamaan di sini kita bikin? 25% lebih dari P. Ya udah, berarti kan 100% tadi kan dia naik nih menjadi 25%. Darinya apa dalam bahasa matematikanya? Dikali sama si P. Nah gitu. Paham ya? Selesai yang ini. Nah gitu. Karena kemarin saya lihat ada beberapa pengerjaan teman-teman itu ya gini katanya, 25% dari P. Ya salah. Karena dia ada kata lebih di sini gitu. Ya kan? Nah itu hati-hati ya, berarti ini salah jawabannya nih. Yang mengerjakan soal kelas WA kemarin. Ya, berarti ini salah. Oke, berarti langsung kita kerjakan. Q sama dengan 100 ditambah 25% dari P. Berarti Q sama dengan 125% dari P kan? Nah, karena angkanya lumayan besar, ya udah kita sederhanakan gitu. Q sama dengan 125 per 100 dari si P kan? Angkanya juga besar. 125 sama 100. Berarti sama-sama kita bagi berapa bagusnya? Bagi 5 aja ya. Berarti Q sama dengan 5 per 4 P. Nah gitu. Ya. Oke, kita simpan dulu yang ini. Oke. Sekarang kalimat yang kedua, yang ini. R adalah 20% dari P. Berarti R adalah 20% kurang. Artinya apa? Ayo. Kalau kurang tuh gimana? Kalau lebih tambah ya, kalau kurang dikurang dong gitu aja kan. Berarti 100% dikurang 20 kan? 20% dari apa? Dari P lagi. Nah, dari P. Nah, gitu. Ya kan? Ini jalan lengkapnya ya. Nah, berarti R sama dengan 100% dikurang 20%.
Berapa ini? 80% kan? 80% dari si P lagi. Berarti kalau kita butuh si R gimana caranya? Ya sama aja. Berarti kalau kita butuh R, 80/100 dari si P kan? Berarti si R-nya, coba kita perkecil. 80/100 berarti coret. Tinggal 8/10. Sama-sama dibagi berapa nih bagusnya? Bagi 2 ya. 4/5. Oke, 4/5 si P. Nah gitu, paham ya? Cara penjabarannya dulu. Karena biasanya kita ragunya di sini nih, bikin persamaannya. Karena ada kemarin yang saya lihat pengerjaannya gini, Q sama dengan 25% dari P. Ya salah, karena lebihnya mana gitu. Ya, karena di sana ada kata lebih. Nah, kemudian kalimat yang ketiga. Apa bunyi kalimat yang ketiga? R. R adalah, nah ini gimana nih? R adalah X% kurang dari Q. Gimana bentuk persamaannya? Sama kayak sebelumnya kan? Sama kayak yang warna kuning ini kan? Yang ini kan? Kan X% ya udah berarti 100% dikurang X% kan? Dikali sama si Q. Nah gitu aja. Ya, kali sama si Q. Nah gitu. Berarti ini jadinya berapa nih? Jadinya warna merah ya. Oke. Berarti R sama dengan, nah 100% dikurang Q. Kalau kayak gini gimana ya cara kita menjabarkannya? Udah satu-satu aja. Berarti 100% berarti kan 100/100 ya. Nah, kurang X%, X/100 dikali sama si Q. Nah, berarti si R-nya gimana lagi? Si R-nya sama dengan apa? 100/100 1 dikurang X/100 dikali si Q ya. Nah, oke, sampai situ aja. Nah, udah ketemu nih. 3 persamaan, 3 variabel. Ya udah bisa dikerjakan. Gimana lagi caranya setelah ini? Kita apakan lagi setelah itu? Kan kita mau mencari si X tuh. Gimana caranya lagi? Oke, ada punya ide nggak di sini? Kita apakan lagi setelah ini? Cara kita untuk mencari si X-nya. Substitusi. Yang mana kita substitusi? Coba teman-teman lihat pola soalnya dulu ya. Coba lihat pola soalnya dulu. Ada yang bisa kita samain nggak? Oke, perhatikan ya. Kan di sini ada apa nih? Di sini ada R. Ya kan? Di sini ada R. Boleh kita samain aja nggak ya? Ya boleh aja gitu. Berarti kan R sama dengan R kan? Ya udah, samain aja mereka. Ya kan? R di sini berapa? 4/5P. Ya udah ini 4/5P. Kita salin aja 4/5P. Yang R di sini mana? Ini dong, ya kan? Berarti sama dengan 1 dikurang X/100 dikali sama si Q kan? Nah ya udah gitu aja. Nah, tapi masalahnya Kak, masalahnya sekarang di sini ada Q Kak, di sini ada P. Ya udah nggak masalah. Q yang di sini ganti ke sini aja dong. Ya kan? Nah, coba kita salin lagi. Berarti 4/5P sama dengan ya. Ini soalnya berpola lagi. Kita harus bisa membaca polanya. 1 kurang X/100 dikali Q. Q-nya ini kan 5/4P. Ya udah 5/4P. Nah, udah tuh. Udah ketemu tuh jawabannya nanti tuh. Ya udah. P coret. Tinggal lagi si X. Nah, udah sampai ke tahap finish lagi. Ya. Udah sampai ke tahap finish. Ya udah langsung kita kerjakan nih. Di sini 4/5, berarti 4/5 sama dengan ini berapa? Kan 1 dikurang X/100 ya, dikali sama 5/4. Gitu kan? Nah, gimana nih caranya? Cara kita kali-kali cepatnya gimana nih? Ada punya ide nggak? Kalau Kak Vicky giniin, 4/5 sama dengan 1 kurang X/100 nya gimana ya? 100 dikurang X/100 kan? Kali silang ya? Tahu kan kali silang ya? Dikali sama 5/4. Nah, ada yang bisa kita coret nggak? Ada dong. Ini kan 100 dibagi 5 berapa? 100 bagi 5
20. 20 bagi 5, 4. Iya kan? Di sini 4 kali 4, 16, berarti 4 dikali 4 ini, dikali 4 ini, sama dengan tinggal lagi 100 dikurang si X. 4 pangkat 3 berapa? 64, sama dengan 100 dikurang X. Berarti X-nya berapa? Ya udah, 100 kurang 64, 36. Oke, selesai. Silakan diperhatikan dulu cara berhitung cepatnya. Kak, kalau per 100-nya di pengurangan, bukannya 100-nya masih ada satu lagi ya? Maksudnya gimana? Kak, kalau per 100-nya di pengurangan, oke, teman-teman mungkin ragu ya. Oke, bentar ya, ini kan Kak Vicky cara-cara cepat aja nih. Oke, perhatikan ya. Coba Kak Vicky analogikan dulu ya kayak gini. Bentar. Ini kan cara berhitung ya. Cara berhitung dulu. Misalkan gini. Oke. 3/4 itu kalau kita apa kan ya? Kalau kita random angkanya 9, di sini ada 8, terus di sini ada misalkan di sini ada 3, di sini ada 2. Oke, perhatikan ya sekarang. Nah, perhatikan sekarang. Ini kan sama ya, 3/4 sama dengan 18/24 kan. Ini kan kalau kita perkecil sama-sama bagi 6. Bagi 6 kan 3/4 ya. Nah, oke. Gini. Kalau kita bagi-bagi ya, teman-teman ya. Cara kaidahnya tuh 8 dibagi 4 berapa? 2. Ya kan? Nah, kemudian 9 bagi 3 berapa? 3. 3 bagi 3, 1. 2 bagi 2, 1. Sebenarnya 1 sama dengan 1. Sama dia. Gitu. Ya, pokoknya yang antara sama dengan berarti di atas sama di atas ini. Contohnya gini. Ya, contohnya ya. Ini contohnya 15. Contohnya ya, ini si X ini si Y. Di sini ada contohnya 30. Kalau dia sama-sama di atas, boleh kita bagi. 30 bagi 15 ya 2. Tapi kalau seperti ini A per B ya. Contohnya di sini 18/4 dikali 16/2. Nah, ini yang kita bagi lagi nih ke bawahnya, bukan ke samping. Ini 4, ini 9. Nah, gitu. Paham ya? Mana kasusnya pengurangan? Nggak ada kasusnya pengurangan di sana. Mana pengurangan? Kan di atas pengurangan, di bawah enggak. Kan ini kan udah berubah nih. Oke, manual aja deh kalau teman-teman ragu ya. Kalau manual mungkin panjang lagi. Ini kan, sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, ini jadinya 4/5 sama dengan 1 dikurang X per 100. Kan 1 dikurang nih. Coba kita kali silang dulu deh. 1 dikurang X per 100. Jadinya apa? 100 dikurang X per 100 dikali sama 5/4. Iya kan? Ya kan? Kan ini kan per panjang nih ya kan? Per yang panjang. Nah, berarti cara cepatnya gini aja. 100 bagi 5 berapa? 20. Ya kan? 20. Nah, antara 5 sama 20 bisa nggak? 20 bagi 5 ya 4. Tinggal lagi 4 sama dengan 100 per X per 4 dikali 1/4 kan? Kan sama-sama 4 nih, berarti 4 sama dengan 100 kurang X per 16 kan? Nah, baru kali silang. Nah, 16 kali 4 sama dengan 100 dikurang X. Berarti ini berapa? 64 sama dengan 100 dikurang X. X-nya berapa? 36. Oke, selesai. Gitu. Paham ya?
nggak ada lebih enak 5/4-nya pindah ke kiri. Ya terserah, coba pindah ke kiri gitu. Di sini bukan yang mana yang enak ya teman-teman, maksudnya mana yang lebih cepat pengerjaannya. Oke, ada pertanyaan. Mikrofonnya dimatiin, Abdurrahim. Coba 100/100 dikurang X/100. Oke. Di sini ya. Oke, di sini 4/5. 4/5 sama dengan 1 dikurang X/100. Dikali 5/4 kan? Oke, berarti 4/5 sama dengan 100/100 dikurang X/100 kan? Dikali sama 5/4. Nah, kan udah sama nih penyebutnya ya? Udah sama kan? Ya udah. Berarti jadinya 4/5 sama dengan 100 dikurang X kan per 100 ini. Dikali 5/4. Kembali lagi ke jalan yang tadi. Gitu. Ya kan? Nah, atau kalau kalian ragu nih, boleh nih pindah ke sini. Kalau kita pindahkan makin ribet ya. Coba jadinya 4/5, kalau kita pindahkan ya, berarti kan dibagi nih, ya kan? Berarti ini jadinya 4/5 dibagi 5/4 sama dengan 100 kurang X per 100. Berarti jadinya berapa? 4/5 dikali 4/5 kan? Sama dengan 100 kurang X per 100. Berarti ini 16/25 sama dengan 100 kurang X per 100. Nah, sama aja kita coret 4 kali silang, 16 kali 4. Nah, kembali juga ke langkah yang tadi. Berarti 64 sama dengan 100 dikurang X, berarti X-nya berapa? 36. Ya sama. Kan emang sama. Kan nggak mungkin jawabannya beda. Ya, namanya matematika pasti sama dong jawabannya. Kalau salah berarti jalan kita yang salah gitu. Karena banyak jalan ya. Banyak jalan menuju Roma gitu. Asalkan kaidahnya benar. Ya. Asalkan kaidah pengerjaannya benar. Kita di sini nggak membandingkan hasil ya. Kita di sini mencari tujuan yang sama gitu. Jalannya boleh beda-beda. Nah, gitu. Sama kayak 1 tambah 1 kan 2. Ya kan boleh juga nih. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti kalau kita kaliin sebelah kirinya dengan 1, ya udah kanannya kaliin dengan 1 gitu loh. Sama jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Oke, paham sejauh ini?
Oke, nanti ada soalnya. Oke, next ya. Soal nomor 1, kita lanjutkan materi yang kemarin. Silakan dilihat dulu soalnya. Kalau bisa, coba langsung dijawab. Mana yang lebih besar, penjumlahan bilangan ganjil atau bilangan genap dimulai dari angka 1 sampai 100? Oke, pakai nalar aja. Silakan dijawab dulu. Apa jawabannya? Oke, logika berpikirnya gimana? Apakah kalian menjumlahkan 1 sampai 100? Kan nggak mungkin kan? Logika berpikirnya gimana? Ini kan di sini kan kita menuntut logika nih. Ya, atau nalarnya gitu. Ya, kita menuntut nalarnya di situ. Coba. Nalar berpikirnya yang kita asah di sini. Ya, karena semuanya nalar gitu. Gimana? Mana yang lebih besar, penjumlahan bilangan ganjil atau bilangan genap dimulai dari angka 1 sampai 100? Logikanya gimana? 1 sampai 100 berarti ada sebanyak berapa angka nih? Ada sebanyak 100 angka kan? Ya kan? Nah, 1 sampai 100 berarti mana kira-kira yang sama besar? Apakah dia sama mungkin? Ya, kalau tidak bisa ditentukan nggak mungkin nih, ya. Pasti dia bisa ditentukan gitu. Berarti yang D bukan ya. Karena kalau soal seperti ini pasti ada jalannya, ada jawabannya. Nah, berarti gimana nih yang C-nya? Sama, samakah atau genap atau ganjil? 1 sampai 100.
Logikanya gimana? Karena angka terakhir genap, 100 lebih besar daripada 99. Boleh juga, masuk akal juga yang lain. Yang lebih simpel aja logikanya coba. Logika yang simpel aja, gimana? Ganjil kecil dari genap. Oke, masuk akal. Cuman kalau seandainya ya, 1 sampai 101, apakah jawabannya bertukar lagi nanti atau gimana? Nah, gitu. Kalau seandainya 1 sampai 101 ini, apakah jawabannya akar bertukar lagi di sini? Gimana? Bentar, Kak Vicky tanya dulu. Antara dua ini apakah sama jawabannya atau beda? Atau ganti lagi jawabannya? 1 sampai 100 contohnya B jawabannya. Genap ya. Tapi kalau 1 sampai 101 apakah jawabannya masih genap lagi atau udah bertukar dengan ganjil? Nah itu ya. Nah, coba diasah logikanya di sana. Ganjil. Nah, jadi apa itunya? Ya. Oke, kita fokus ke 1 sampai 100 dulu. Nah, yang ini. 1 sampai 100 itu kan ada 100 angka tuh, ya kan? Berarti angka ganjilnya ada berapa buah dan angka genapnya ada berapa buah? Ayo. Kalau 1 sampai 100 berarti angka ganjilnya berapa, angka genapnya berapa buah? Ini buah ya. Belakangnya. Berarti banyak nih tanya di sini. Berapa ini, berapa ini? Berarti berapa banyak ganjil 1 sampai 100? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini ganjil kan? Nah, berarti apa tuh? Ganjilnya berapa buah di sini? Ada sebanyak 50 dan genap juga 50 kan? Nah, kita tahu bahwasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Karena dia jumlahnya sama besar, coba kita ambil sampelnya 1 sampai 10 aja. Ya, coba kita ambil sampelnya 1 sampai 10 aja. Dari sini aja udah kelihatan bahwasanya 1 tambah 3 itu kan kecil ya daripada 2 tambah 4. Apakah jawabannya sama nih? 1 sampai 10? Coba kita fokus ke angka genap di sini. Ya. Coba kita fokus genap. Coba 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ya. Yang genap. Coba kita jumlahkan yang genap. Ada berapa ini coba? Nah, coba kita jumlahkan yang genap. Ada berapa ini? Berapa? 30 kan? Nah, tapi kalau ganjilnya berarti angka berapa lagi tuh? 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa? 25 ya. Nah, kelihatan nggak yang mana yang besar? Ya genap dong. Ya kan? Jadi kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya apa sekarang? Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya gimana? Maksudnya kesimpulan cara menjawabnya. Jadi kesimpulannya angka genap itu kan selalu lebih besar daripada angka sebelumnya kan? Atau angka ganjil sebelumnya kan? Ya kan? Kan angka genap itu kan selalu lebih besar daripada angka ganjil sebelumnya kalau bilangannya berurutan gitu. Ya kan? Ini juga lebih besar ini. Ini juga lebih besar kan? Nah, ini juga lebih besar. Gitu kan yang ini. Ya kan? Berarti kalau kita jumlahkan kan bedanya 5 tuh. Ini 1 nih. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kan bedanya 5 dong. Pas nih 5. 30 kurang 5 kan 5 bedanya. Jelas, ketahuan. Berarti kita simpulkan, kalau dia jumlahnya sama banyak, 1 sampai 100, ganjilnya 50, genapnya 50, artinya apa? Artinya yang paling besar itu siapa? Yang genap. Nah, gitu. Karena angka genap tuh selalu setelah angka ganjil kan. 1, 2, kan 2 lebih besar tuh daripada angka 1. 3, 4. 4 lebih besar daripada angka 3. Nah, kalau ini ke sini ya, ini kan cuma 4 ya. Ini 1, 2. Ya kan? 4 cuman. Sedangkan sini 5. Ya udah. Masih menang yang genap dong jadinya. Ya kan?
Kalau kita misalkan ya, kalau kita misalkan ini sama ini, nah ini sama ini Kak, boleh, berarti bedanya lebih besar ganjil, tapi ganjilnya itu kan cuma 4 di sini. Nah gitu, itu logikanya. Tapi kalau 1 sampai 101, siapa yang besar di sini? Siapa ya? Penjumlahan mana yang paling besar? Ya ganjil. Karena 101-nya tersisa di belakang gitu loh, ya kan? Berarti yang ganjil ini tambah lagi sama angka 101 gitu. Sisanya ada 101. Itu logikanya ya. Kita main logika aja. Ada pertanyaan? Oke, paham ya? Next. 1 sampai 51. Gunakan trik yang tadi. Jawabannya apa? Silakan dikerjakan. Kita ulangi lagi yang tadi ya. Kalau 1 sampai 10 itu kan banyaknya sama ya. Kan sama, ada 5 ganjil, ada 5 genap. Maka gunakan cara yang tadi, yang ini. Yang ini. Ya kan? 1 sampai 10 kan nanti ada kan 5 genap, 5 ganjil. Ya. Nah, berarti kan bedanya udah 30 sama 25. Berarti bedanya 5 ya. Karena angka genap itu selalu setelah angka ganjil kan. Berarti ada sebanyak 5 kelompok di sini. Yang ini. Nah, tapi kalau seperti ini, ada angka 51 di belakangnya. Artinya kan banyaknya angka genap itu kan lebih kecil kan daripada banyaknya angka ganjil. Iya kan, ini banyak ya. Karena 51 ada di belakang. Kalau 1 sampai 50 aja, itu kan tahu kita nih, ada 25 ganjil, ada 25 genap. Tapi ternyata ada tambahan angka 51 di sini. 51 itu apa? Ya ganjil, berarti tambah angka 51. Ya jelas dong yang ini lebih besar. Ya kan? Jawabannya A. Nah gitu. Ya, karena angkanya nggak terlalu besar, angkanya nggak ribuan. Oke, Kak, coba pakai rumus UN. Oke, kita coba pakai rumus UN ya. Coba kita UN-nya 1 sampai 51. Nah, 1 sampai 5 kan bilangnya berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bla 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 51. Nah, coba sekarang 50 dulu deh. Ya. Berarti ada berapa banyak angka di sini? Ya, jelas 50 kan? Dari mana datangnya 50 tuh, Kak? Oke, gini. 1 sampai 50. Nah, 1 sampai 50 berarti kan kalau kita pisah ya, kalau kita pisah kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Iya kan? Sampai ke, kalau dia ganjil pasti sampai ke 49 kan? Ya kan? Nah, atau sesuai dengan soal ini 51 deh, 51 di sini. Berarti sampai ke 51. Nah, kita cari tahu nih,
51 itu suku keberapa? Artinya bisa jadi kesimpulan bahwasanya banyaknya bilangan itu berapa gitu loh. Berarti UN sama dengan A plus N kurang 1 kali beda. Nah, UN-nya berapa Kak? 51. Kita nggak tahu ya. A-nya berapa? 1. Kita nggak tahu N-nya berapa. N kurang 1. Bedanya berapa? Bedanya 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Berarti bedanya 2 kan? Berarti ini 51 sama dengan 1 plus 2N kurang 2. Berarti jadinya berapa nih? 51 sama dengan min 1 tambah 2N. Berarti 51 min 1 berarti 52 sama dengan 2N. Berarti N-nya berapa? Ada sebanyak 26. Nah, ketemu dia. Berarti ini ada sebanyak 26 ganjil. Nah, gitu. Kalau kita jumlahkan, oke, ada rumus yang lebih mudah nih, ya. Kita jumlahkan 1 sampai 51 ya. Berarti UN ya, UN SN lagi ya. SN sama dengan N per 2 A ditambah suku ke UN gitu loh. Ya. SN-nya berapa? S26 kan? S26, N-nya berapa? N-nya jadi udah 26. 26 bagi 2, A-nya berapa? 1, UN-nya 51. Nah, berarti ini berapa? S26-nya berapa ini? 13 ya, 13 ya kan? 13 dikali sama 52. Coba teman-teman kaliin. Nah, kemudian kalau kita ke genap lagi ya. Kalau kita ke genap. Berarti kalau genap dimulai dari angka berapa di sini? 1, 2, 4, 6, 8 sampai bla 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 ke 50 kan stopnya. Nah, 50 itu suku keberapa gitu loh. Berarti UN sama dengan A plus N kurang 1 kali beda UN-nya berapa? 50 A tambah N-nya. A-nya 2 ya. N-nya kita nggak tahu, dikali B-nya 2. Berarti 50 sama dengan 2, ditambah 2N kurang 2, coret-coret, tinggal lagi 50 sama dengan 2N. N-nya berapa? Ya 25. Nah, jelas nih. Yang genap 25, yang ganjil 26. Gitu. Jelas ketahuan kan, lebih banyak yang genap. Nah, sekarang kita cari penjumlahannya ya. Sekarang kita cari penjumlahannya. Berarti yang ini SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. Dia ada dua rumus ya. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 kali beda rumus yang tadi. Atau ada juga yang kedua tuh. SN sama dengan N per 2, A ditambah UN. Nah, rumus yang kedua ini lebih cepat. Kenapa? Karena UN-nya kalau seandainya UN-nya diketahui. Tapi kalau yang ini UN-nya tidak diketahui gitu loh. Kebetulan UN-nya udah ada 51 sama 50 di sini. Makanya gunakan rumus yang ini gitu loh. Ya kan? Nah, berarti ini jadinya SN sama dengan berapa ini? Berarti S50 ya. Berarti 50 per 2, A-nya 2 ditambah UN-nya berapa? UN-nya 50 kan? Berarti 25 dikali 52. Nah, jelas kan di sini? Yang mana yang paling besar di sini? UN-nya 2. Oke, berarti kok 50? 2, sorry. UN-nya kan 25 ya, berarti 25 di sini. 25. Berarti ini 12,5 ya. Nah, coba. Nah, ketahuan kan ini 13 kali 52. Ini 12,5 kali 52. Ya jelas ini yang lebih besar gitu. Paham ya? Nah, gitu logika berpikirnya gitu. Kalau kita buktikan pakai rumus itu juga bisa. Berarti ini 650. Oh, ini berapa? Berarti 676. Nah, ketahuan kan? Berarti yang ganjil inilah yang besar. Berarti jawabannya sih A gitu. Kalau gunakan rumus matematika. Paham nggak sampai sini? Kita mengasah nalar di sini ya, teman-teman. Nah, mengasah pola pikirnya dulu.
Intinya suku yang lebih banyak, maka dia besar ya. Benar. Paham ya? Ada pertanyaan dulu, silakan. Aduh. Paham sampai sini? Oke ya, nah ini udah kita pelajari juga langsung barisan dan deret aritmatika ya. Oke, ini berarti rumusnya ada dua ya teman-teman. Ini sama ini. Oke, yang ini ya, yang rumus pertama ini kalau dia UN-nya nggak ada. Tapi rumus kedua ini kalau UN-nya sudah diketahui. Contohnya gini, 51-nya udah ada, 50-nya juga udah ada gitu. Berarti gunakan rumus yang ini aja, lebih mudah yang ini. Ini lebih cepat dan lebih mudah daripada yang ini. Nah gitu. Oke, next soal yang agak lumayan, nomor 3. Nah, udah kita mulai ke soal yang agak lumayan lagi. Sebuah bilangan terdiri dari 6 angka dimulai dengan angka 1. Ya, pakai nalar aja ya, kita pakai nalar nih. 3 kali bilangan ini sama dengan bilangan semula, tetapi angka 1 terletak di akhir. Temukan bilangan-bilangan itu. Oke, saya kasih waktu ya teman-teman untuk menjawabnya. Coba coret-coret di buramnya deh, gimana cara mencarinya nih. Sebuah bilangan terdiri dari 6 angka, tahu ya 6 angka kemana? Contohnya gini, 456.731. Kan ini kan 6 angka ya, atau 6 digit namanya ini. Nah gitu. Dimulai dengan angka 1, berarti angka 1 sini, 156. 3 kali bilangan ini, ya 3 kali bilangan yang ini, ya, pahami kalimatnya ya, itu sama dengan 3 kali bilangannya sama dengan bilangan semula, tetapi angka satunya terletak di akhir. Nah gini jadinya, berarti bilangan semula, tetapi angka satunya terletak di akhir. Paham nggak maksudnya dulu? Kali ditanya dulu deh. 3 kali bilangan ini sama dengan bilangan semula, tetapi angka satunya terletak di akhir. Ya udah, pindah posisi aja angka satunya. Coba ini 5 ya. Nah, pindah posisi angka satunya. Berarti angka satunya pindah ke belakang. Paling belakang angka satunya. Oke, coba difikirkan dulu caranya gimana.
Kalau contohnya ini ya, contohnya 156734 deh, contohnya, ya kan? Oke, contohnya. Nah, yang bilangan ini kan satu nih depannya kan, depannya satu nih. Nah, bilangan ini sama dengan 3 kali ya, 3 kali bilangan semula. Tetapi angka satunya terletak di akhir. Artinya apa lagi? Berarti 561, 73, 561. 567, 341. Artinya gimana, Kak? Artinya ini urutannya tetap gitu loh. Ini urutan tetap, tapi angka satunya pindah ke belakang. Nah, ini lumayan soalnya nih. Coba kerjakan dulu. Berarti angka satunya pindah ke belakang. Temukan bilangan-bilangan itu. Ada berapa banyak bilangan yang memenuhi? Dan siapa bilangan itu? Apa bilangan itu? Nah, coba. Coba teman-teman ya, ini soalnya pakai nalar aja, coba. Atau contoh yang lain, teman-teman paham ya. Contohnya angka satunya selalu depan 146, kemudian 397. Nah, ini sama dengan 3 kali ya. Kebalik di sini. 3 kali bilangan ini sama dengan ini, terbalik ya. Berarti 3 kali bilangan ini sama dengan angka satunya pindah ke belakang. Ini tetap 4, 6, 3, 9, 7, 1. Angka satunya pindah ke belakang. Nah, gitu loh. Nah, itu ya. Coba. Gimana caranya? Nah, coba dulu. Putri KH 1, 2, 3, 2, 3, 1. Apakah masuk akal? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Kalau kita kaliin 3, nah satunya sama-sama di belakang nih. Coba. Ayo, berapa jawabannya? Gimana logikanya?
Ini soalnya menarik ya. 39 bla 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 nya berapa? Harus jelas ya. Ayo, coba Kak Vicky ulangi lagi ya. Misalkan nih. Kan angkanya selalu dimulai angka 1, berarti angka selanjutnya terserah kan? Ya kan? Nah, berarti 1, contohnya ya, 1, 2, 4, 5, 9, 8. Nah, 3 kali angka yang ini itu sama aja ya. Angka satunya pindah ke belakang, sedangkan urutannya tetap 2, 4, 5, 8 tetap 2, ya, 4, 5, 9, 8, 1. Nah gitu, satunya pindah ke belakang. Coba kita uji deh. 3 kali ini apakah masuk akal segini? Enggak kan? Ini contoh gitu loh. Ya, coba 3 kali ini kan nggak mungkin segini kan? Nggak mungkin, karena 12 kali 3 udah 36 nih. Ini 24, nggak mungkin kan? Nah, coba cari angkanya. Ayo, gimana caranya? Oke, coba dulu. Ada yang bisa nggak teman-teman? Bentar Kak, nyoba. Oke, coba dulu ya. Ini soalnya benar-benar mengasah kemampuan kita nih. Karena kalau soal-soal seperti ini ya, nah itu kan kayak kita istilahnya ingin memecahkan sebuah misteri di sini gitu loh. Kita makin tertantang kalau soalnya seperti ini. Nah, coba dulu. Kalau coba-coba aja nggak akan ketemu, teman-teman percaya deh. Kalau coba-coba aja mungkin kalau kita gunakan kombinasi, permutasi, itu mungkin udah nggak bisa lagi tuh, ya. Mungkin nggak cukup waktu seharian kalau coba-coba, ya. Nah, coba-coba boleh juga, coba-coba, tapi apakah meyakinkan jawabannya nanti? Apakah kita nggak buang-buang waktu nanti? Contohnya 1, 3, 5, 7, 6, 8. Ini kalau kita kali 3, benar nggak ya jawabannya itu 3, 5, 7, 6, 8, 1. Kita kaliin dulu. 13 kali 3 aja udah 39. Ini 35, kan nggak masuk akal gitu. Tapi urutannya benar ya. Coba dulu deh. Yang lagi nyoba ini idenya gimana? Coba tulis di kolom chatnya. Ada yang punya ide nggak cara memecahkannya? Tanpa harus coba-coba ya. Tanpa harus trial and error. Kita harus ada konsepnya dulu nih. Coba satu orang yang lain
Gimana proses berpikirnya ini? Ayo. Oke, kita coba ya. Gimana kira-kira caranya nih? Kan 6 angka atau 6 digit. Kita nggak tahu ya angkanya, tapi angka pertamanya harus 1. Gini aja, kalau kita misalkan angkanya itu 1, berarti 5 angka berikutnya apa? Ya terserah dong. A, B, C, D, E. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Ya kan? Nah, kemudian kalau angka ini kita kaliin sama 3, ya. Kita kaliin sama 3, itu jadinya apa? A, B, C, D, E, satunya ke belakang. Nah itu, ya. Kan ini maksud soalnya nih. Ya nggak? Maksud dari si soal. Ya. Ya kan? Gini. Berarti 1 A, B, C, D, E. Nah, kalau kita gunakan cara kita waktu SD dulu, kalikan dia ke bawah kan. Nah, berarti gini aja. Berarti 1, ya, kita gunakan tinta yang lain. 1 A, B, C, D, E. Kalau dikalikan sama 3, jawabannya apa? A, B, C, D, E, 1. Nah gitu. Oke, perhatikan cara saya ya. Cara menjabarkannya. Ini kan E kali 3, tapi jawabannya 1. Nah, saya tanya sekarang. Bilangan apa kalau dikalikan 3, satuannya 1? 7. Ada yang lain nggak? Kalau 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 2, 5, 6, 8, 7 kan? Nah gitu. Nah gitu aja teman-teman. Ya. Masuk akal kan pengerjaan kita? Ya, masuk akal. Berarti E-nya 7. Nah, berarti langsung kayak gini. Besar-besar aja ya. Biar nampak nanti. Berarti di sini kali 3. Jawabannya adalah A, B, C, D, E, 1. Oke. Berarti di sini coba kita kali sama 7. Berarti E-nya 7. Berarti otomatis di sini ke 7. Nah gitu. Iya kan? Masuk akal ya? Nah gitu teman-teman caranya. Berarti kalau sini 7, berarti si E-nya ke 7 dong. Nah berarti selesai yang si E. Dah kan? Nah, oke, sekarang D lagi. Nah gimana cari D ini? Kalau 7 kali 3, 21. Berarti kita kembali ke SD ya. Berarti sisip 2 kan namanya. Sisip 2. Berarti berapa D-nya? Ayo. Menghasilkan angka 7 di sini. Nah gitu. Berapa? 7 kali 3, 21. 3 kali berapa lagi ya kan? 3 kali berapa tambah 2 hasilnya 7 gitu. Berapa? Oke, mungkin teman-teman ragu gini. Coba Kak Vicky coba angka-angka misal-misalnya aja ya, coba angka-angka ini deh. Nah ini ya kita coba dulu deh. Oke, kalau teman ragu ya, yang sisip menyisip tadi itu. Ini kan 7 kali 3 ya. 7 kali 3 kan 21. Berarti sisip 2 kan. 4 kali 3 kan 12. Tambah 2. Berarti berapa? 14. Sisip 1. Berarti 3 kali 2, 6 itu 7. Bagaimana ini? Ini kan D. Kan atau D itu berapa? D kali berapa? Ya. Kalau dia tambah 2, satuannya 7 gitu loh. Berapa? Coba kalau 1. 1 kali 3, 3. 3 tambah 2, 5. Nggak masuk akal. Kalau 2, 6, 8. Kalau 3, 1. Kalau 4, 12, 4. Kalau 5? 5, kalau D-nya 5, coba. Kalau D-nya 5 masuk akal nggak? 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Pas 7. Berarti sisip lagi 1 di sini. Nah gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah gitu. Sisip lagi 1. Berarti D-nya 7. Ya udah. Berarti kembali D-nya 5. 5 ya. D-nya berarti 5 di sini. Nah gitu. Oke ya. Nah, oke, apa lagi?
C lagi. Sama kayak tadi caranya, coba. C kali 3 ya, tambah 1, satuannya 5. Berapa? Ayo. 3 kali berapa? Tambah 1, satuannya 5. Ayo. 3 kali berapa? Tambah 1, satuannya 5. Kita terserah apakah dia 20-an, belasan, pokoknya satuannya 5 gitu lah ini. Nah, gitu ya. Berapa? Kalau 1 kali 3, 3 tambah 1, 4, nggak masuk ya. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7, nggak masuk. 4 kali 3, 12, tambah 13, enggak. 5 kali 3, 15, tambah 1, 16, enggak. 6 kali 3, 18, tambah 1, enggak. 7 kali 3, 22, ya kan? Kalau 8 kali 3, 24, tambah 1, ya 25, pas, berarti sisip lagi angka berapa? 2 kan? Nah gitu. Dapat lagi berarti C-nya tadi berapa? 8. Berarti C-nya juga ada 8. Gunakan cara yang sama. B-nya berapa? Ayo coba lagi. Tanpa saya arahkan, berapa B lagi? 3 kali berapa tambah 2 hasilnya 8. Berapa? 3 kali berapa tambah 2 satuannya 8. Bukan hasilnya tapi satuannya 8. Kalau 1 kali 3, 3 tambah 2, 5, nggak masuk. Ya kan? 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Pas. Berarti sisipnya 0 ya, jadi 0. Karena pas 8. Berarti B-nya ada berapa? Berarti tadi 2 ya? 2. Berarti B-nya 2. Berarti sini juga 2. Nah gitu. Ya kan? Nah, ini lagi. A kali berapa? Ya, supaya hasilnya 2 di sini. Berapa? 3 kali berapa satuannya 2? 1, 2, 3, 4. 4 kali 12 ya kan? 4. Berarti 4 di sini. Berarti sini 4. 12 kan? Berarti sisi 1 kan? Ya kan? Kan pas tuh. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Nah, pas, ya udah selesai. Jawabannya berapa, Kak? 1, 4, 2, 8, 5, 7. Kalau kita kalikan 3, hasilnya 4, 2, 8, 5, 7, 1. Coba pakai kalkulatornya kalau nggak percaya. Benar nggak jawaban kita? Benar ya? Ya udah, hanya itu aja jawabannya. Nggak ada lagi yang lain. Nah, itulah uniknya sebuah angka itu ya. Coba pakai kalkulator, benar nggak jawabannya? Ya benar lah, masalah kan? Kan 4, 2, 8, 5, 7. 4, 2, 8, 5, 7. 4, 2, 8, 5, 7. 1 pindah ke belakang. Kan benar tuh. Ya urutan tetap ya, urutannya tetap di sini. Urutannya tetap di sini. Ini tetap di sini. Nah, gitu. Oke. Saya, itu. Pakai nalar aja Kak Vicky ya. Jangan pakai rumus-rumus lagi, teman-teman. Kak, kenapa 7? Maksudnya kenapa 7 mana nih? Oh, kenapa angka 7 di E-nya? Maksudnya Citra yang mana nih? 7 yang mana? Yang di E. Oke. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa 7 Kak Vicky ambil tadi? Yang ini. Ada yang tahu nggak kenapa 7? Kan satunya 1 ya. 3 kali berapa supaya satuannya 1? 7 kan? Nah, siap. Gitu. Begitupun seterusnya. Oke, lihat-lihat dulu deh teman-teman. Oke, silakan diperhatikan dulu.
Oke, paham? Oke, paham. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan. Kalau saya tanya jawab ya. Oke. Coba kalau soalnya seperti ini. A 2 7 A itu kalau dikaliin hasilnya 6 3 9 6. Berapa si A? Coba. Tiga. Yakin? Yakin 3 jawabannya? Coba deh, kalau 32 kali 7 3, benar nggak? 6 9 4 22 2 3. Nah, nggak mungkin. Benar? Berapa yang mungkin?
Ayo pakai nalar aja. Kan A sama A itu kan sama kan bilangannya ya. Si A sama A itu kan sama ya. Ini A, ini A kan sama bilangannya. Berarti angkanya harus sama gitu kan. Angkanya harus sama. Oke, kalau 3, kita coba 3 ya. 3 kan 32 tuh. Dikali 73. Berarti itu berapa? 6, 9, 14, sisa 1, 22 kan. Nah, ini aja 6 depannya. Ini 2 baru. 2, 3, 3, 6. Salah kan? Oke. Kalau kita lihat di sini, ini kan 2 kali nih. Ya kan 2 kali kan. 2 kali berapa supaya 6. Nah, kita apakan dulu? Kita daftarkan dulu anggotanya atau himpunannya berapa aja. Kita daftarkan dulu yang kalau 2 kali bla 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 hasilnya 6. Berarti kira-kira kalau 1 enggak, kalau 2 enggak, kalau 3 benar. 2 enggak 6. Oke. Ini kan satuan ya, ini kan belum masuk nih. Kecuali nanti kalau 2 kali A, ya jelas A-nya 3 gitu loh. Iya kan? Ini kan masih ada digit yang lain. Berarti dia bisa juga 6 ini hanya sebagai satuan sebelum kita sisipkan di sini gitu. Ya. Berarti di sini kalau 4, 8, 5, 10, 6, 12, 7, 4, 8, 9 enggak, 0 enggak. Oke, hanya 2 ini aja. Kalau 3 nggak mungkin. Ya udah 8 deh jawabannya. Berarti kalau 82 dikali 78 hasilnya berapa? 16. Berapa nih? 16, 6, 4, 6, 5, 14, 1, 5, 6, 5, 7. Berarti ini 6, 9, 3, 6. Nah, gitu. Ya kan? Nah, itu kan lebih gampang ya daripada yang soal yang ini gitu. Nah, silakan dilihat-lihat dulu. Bisa ya? Nah. Oke, kemudian misalkan nih, bila setengah dari suatu bilangan, ya, bila setengah dari suatu bilangan ditambah 15, hasilnya 51. Apa bilangan itu? Apa bilangan itu? Coba. Tujuh 2. Oke. Sama ya, teman-teman ya. Berarti setengah dari suatu bilangan. Nah, ini kan kalau kita coba-coba aja boleh sih. Ya kan? Nah, gini aja. Setengah dari suatu bilangan ditambah 15, 51. Berarti kalau setengah itu ini kita abaikan dulu ya. Berarti bilangan apa kalau ditambah 15, 51? Berarti ini bilangan berapa ini? Berarti ini 51 kurang 15 kan? Berarti ini berapa? Berapa ini? 36 kan? Nah, sedangkan ini setengah dari suatu bilangan. Berarti setengah berapa? Dari 36 ya, setengah dari 72 dong. 36. Nah, gitu. Berarti jawabannya 72. Itu cara apa aja? Cara kita jabarin-jabarinnya aja. Tapi kalau kita pakai metode aljabar bisa juga, boleh ya. Gini. Ya. Setengah dari X atau dari A deh, kita anggap
bilangan itu A ya, ditambah 15 itu kan 51 tuh. Kita mencari A ya, berarti setengah A berarti 51 minus ini kan, berarti kurang 15. Berarti setengah A berapa ini? 36. Berarti A-nya berapa? Kali silang 3 kali 2 72. Oke, selesai. Mana gitu. Oke, paham sampai sini teman-teman? Mengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, semoga trik-trik dan dan pola pikirnya juga, cara menelaah soal juga, kemudian trik-triknya juga itu bisa teman-teman pahami gitu. Jadi istilahnya kan kita nalar ya, jadi perbanyak soal-soal yang memang mengasah kemampuan nalar kita. Nah gitu ya, nah kan nggak ada rumus sebenarnya, ya kan nggak ada rumus, kan kita pandai-pandai kita lagi menjabarkannya. Tapi usahakan yang pandai-pandai kita itu, yang cara-cara kita itu lebih cepat gitu loh. Ya. Oke, nanti untuk besok kita langsung kelas WA untuk materi hari ini. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada? Oke, kalau enggak, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, termasuk nanti trik-trik berpikir yang sudah kita kerjakan pada malam hari ini. Besok kita kelas WA, ya. Silakan teman-teman kerjakan apa yang saya kasih besok. Ya, soalnya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.